Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin di Instagram saya coba-coba open question box. Mempersilahkan teman-teman untuk bertanya apa saja. Entah itu dunia kepenulisan, pendidikan, gimana sih kuliah di pariwisata itu, cara dapat beasiswa bidik misi di kampus swasta itu gimana, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Karena semenjak pernah mengupload video napak tilas menjadi mahasiswa, akhirnya saya sering banget di DM oleh calon maba atau enggak mahasiswa yang kuliah di Stipram, gimana sih kak kok bisa dapat beasiswa bidik misi di kampus swasta, dan pertanyaan-pertanyaan linear lainnya. Jadi makanya saya open question box untuk mempersilahkan teman-teman khusus bertanya tentang dunia-dunia itu, atau tentang bertanya tentang apapun itu. Dan saya menyimpulkan untuk menjawab pertanyaan teman-teman lewat video ini, karena ternyata ada banyak banget pertanyaan yang masuk dan nggak mungkin saya balas satu persatu, kan capek juga, jadi mending saya balas lewat video. Oke, jadi kita langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya nih, kalau udah lulus D3 apakah bisa melanjutkan S1 di Stipram nggak kak? Jawabannya bisa banget. Mau kamu lulusan D3 dari manapun, kalau mau lanjut S1 di Stipram itu boleh banget, siap diterima. Assalamualaikum kak, selamat sore. Maaf kak, mau bertanya soal bagaimana caranya agar dapat beasiswa di Stipram. Jadi di Stipram itu ada 3 jenis beasiswa teman-teman. Ada beasiswa PPA untuk mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Terus ada beasiswa khusus untuk mahasiswi asli Jogja. Dan yang ketiga adalah beasiswa bidik misi. Caranya adalah daftar. Gimana caranya? Kamu bisa bertanya langsung ke bagian kemahasiswaan tentang persyaratannya apa aja. Karena kalau menunggu info dari kampus itu biasanya sih diinfokan pas ospek. Jadi bagian kemahasiswaan akan memberitahukan jenis-jenis beasiswa di kampus itu ada apa aja, kayak gitu. Selain ospek jarang banget ya ada informasi baik itu di mading maupun di website kampus. Jadi saran saya kamu langsung ke bagian kemahasiswaan, bertanya syaratnya apa saja, lalu dipenuhi syarat itu benar-benar maksimal, dipenuhi satu persatu, lalu dikumpul kembali, dan tinggal menunggu hasilnya. Biasanya 3 bulan kemudian itu udah keluar sih kalau misalnya beasiswa bidik misi. Kalau PPA teman-teman harus punya catatan prestasi dulu di kampus biasanya. Dan kalau untuk beasiswa khusus untuk mahasiswa asli Jogja itu emang diperuntukkan khusus untuk mahasiswa-mahasiswa asli Jogja. Jadi kalau teman-teman bukan orang Jogja, jangan coba-coba untuk daftar beasiswa ini karena pasti nggak akan keterima. Oke? Terus mau nanya kak, gimana sih caranya mengurus beasiswa dari Stipram? Udah dijawab ya tadi, atau kamu juga bisa nonton video yang pernah saya upload tentang cara dapat beasiswa bidik misi di kampus swasta. Kak mau tanya dong, biar jadi mahasiswa yang berprestasi di Stipram gimana sih kak, selain harus pintar? Jadi jawabannya adalah benar, kamu gak harus pintar untuk jadi mahasiswa yang berprestasi. Yang penting tekun, menekuni apa yang udah dipilih, berani memulai dan berani menyelesaikannya dengan maksimal. Jadi saran saya kalau misalnya pengen banget nih jadi mahasiswa berprestasi di Stipram, itu kamu bisa ikut UKM. Ada 2 UKM yang saya rekomendasikan, yaitu UKM STEDEK, Stipram English Debate Community, atau enggak kamu bisa ikut UKM Search, yaitu UKM baru yang melatih kita untuk menjadi peneliti-peneliti muda. Itu juga yang mengantarkan saya lolos ke Monef PKM kemarin, program kreativitas mahasiswa. Jadi caranya ikut UKM, 2 UKM itu sih kalau kamu suka sama debat atau enggak suka sama dunia penelitian sama seperti saya. Tapi kalau misalnya kamu sukanya sama seni, kamu bisa ikut UKM tari dan UKM, atau enggak kamu suka masak, kamu bisa ikut UKM pastry. Dan saran berikutnya adalah sering-sering ikut lomba, baik itu yang didanai kampus maupun dana pribadi, karena itu yang bisa membuat kamu mencetak prestasi sebanyak mungkin selama menjadi mahasiswa. Dan kedepannya juga kampus jadi sadar, oh ternyata mahasiswa ini berprestasi loh, meskipun gak disupport biaya dari kampus, tapi dia tetap semangat untuk ikut lomba, kayak gitu. Kak, magang di luar negeri itu gimana menurut kakak? Magang di luar negeri itu bagus banget untuk meningkatkan skill bahasa teman-teman, juga pengalaman teman-teman bekerja di luar negeri itu seperti apa. Kalau di Stipram itu kamu bisa ikut magang di Malaysia, atau enggak di Thailand, atau enggak kamu bisa ikut magang ke Jepang. Dulu saya pernah ikut seleksi magang ke Jepang, tapi karena diharuskan untuk melepas hijab,
Akhirnya saya nggak jadi meneruskan seleksi tersebut. Kemudian saya ikut magang ke Malaysia selama 1 bulan. Tapi kalau magang di Jepang enak sih, karena kamu bisa belajar bahasa Jepang juga, dan pulang-pulang udah bisa lancar bahasa Jepang. Dan magang di luar negeri juga digaji kok teman-teman, jadi tenang. Kamu cukup membayar di awal, dan semua uang di awal itu biasanya, kata teman-teman yang pernah ikut magang, teman-teman saya yang pernah ikut magang di luar itu, dikembaliin semua sih uangnya, bahkan dapat lebih karena gajinya kan lebih gede juga. Terus pertanyaan berikutnya adalah, Kak, boleh minta masukan nggak? Gimana cara meyakinkan orang tua tentang kuliah pariwisata? Soalnya aku nggak ada dukungan dari ortu. Aku, Kak, berhubung emang aku terlahir dari keluarga biasa-biasa aja. Jadi ortuku mikirnya takut nanti ngeluarin biaya besar, tapi prospek kedepannya nggak tahu jadi apa. Gitu, Kak, makasih. Jadi saya juga terlahir dari keluarga yang biasa banget. Cara meyakinkan orang tua itu adalah memberikan pengertian, penjelasan bahwa kuliah di pariwisata itu untungnya ini kok, kuliah di pariwisata ini. Dan kalau misalnya alasannya adalah karena biaya, yakinin orang tua bahwa aku bisa kok kuliah dengan beasiswa. Contohnya, saya dulu nggak diizinin kuliah di Jogja, tapi cara saya meyakinkannya adalah dengan memberikan pengertian, juga meyakinkan bahwa saya bisa kuliah dengan beasiswa. Akhirnya atas restu mereka saya dapat beasiswa bidik misi selama 8 semester. Dan apa aja sih yang didapat selama kuliah di pariwisata itu? Yang didapat adalah, menurut pengalaman saya itu, kita dilatih untuk menjadi mahasiswa yang kreatif. Jadi selama kuliah di pariwisata di Stipram, teman-teman bisa juga sambil kerja. Banyak banget teman-teman saya yang kuliah sambil kerja. Tapi karena saya lebih concernnya ke dunia pendidikan, ya gitu, bukan berarti nggak akan bekerja. Cuman selama menjadi mahasiswa itu saya lebih concern ke ikut-ikut kompetisi kayak gitu. Jadi ada yang concern ke itu, ada juga yang concern ke kuliah sambil bekerja. Intinya kita dilatih jadi orang kreatif, jadi mahasiswa yang kreatif. Terus kita juga dilatih jadi entrepreneur. Jadi setelah lulus, kita nggak mesti menggantungkan diri harus tes PNS dan lain sebagainya, tapi kita lebih kreatif. Oh, saya mau ciptain usaha apa ya, dan kayak gitu. Jadi jiwa-jiwa entrepreneurnya udah dibekali sejak jadi mahasiswa. Itu aja sih. Dan cari juga keuntungan-keuntungan kuliah di pariwisata itu apa aja, sampaikan ke orang tuanya. Dan kalau memang orang tuanya tetap nggak ngizinin, kamu bisa kuliah ya udah di jurusan lain juga nggak apa-apa, selama itu baik kan. Yang penting kan dapat restu dari orang tua. Terus pertanyaan berikutnya adalah, Kak, kalau magang dan KKN itu seperti apa dan bagaimana? Jadi magang, jadi di Stipram itu sekitar semester 5 atau enggak semester 6 kita itu diharuskan untuk magang, baik itu untuk mahasiswa S1 maupun mahasiswa D3. Dan magang itu kamu bisa memilih magang dalam negeri ataupun magang di luar negeri. Untuk mahasiswa S1 itu biasanya magangnya di bagian kedinasan, atau enggak kalau mahasiswa D3 itu magangnya di hotel. Kamu bisa dinas pulang ke daerahmu, magang di dinas di daerahmu, atau enggak magang di Jogja juga bisa. Dan gimana pada waktu magang itu disuruh ngapain aja ya? Jadi magang itu biasanya kalau di kedinasan, saya kebetulan magangnya di Dispar Wakatobi, di bagian kabit destinasi. Itu kita sama-sama merencanakan pengembangan pariwisata itu seperti apa, mau diapain aja, kayak gitu sih. Terus KKN itu seperti apa? Nah, KKN kebetulan saya nggak ikut KKN teman-teman. Jadi saya waktu itu ikut program Ahlay, sertifikasi Ahlay di bagian marketing, dan akhirnya saya nggak ikut KKN. Tapi saran saya, kalau misalnya kamu kuliah di Stipram, lebih baik ikut KKN aja deh, karena lebih seru dibandingkan ikut program Ahlay. Menurut cerita teman-teman yang ikut KKN juga, dan foto-foto mereka atau enggak aktivitas mereka selama KKN itu juga aktif banget, dan lebih seru sih karena kita berbaur langsung dengan masyarakat daripada mengikuti program Ahlay yang kita berkutat dengan kertas, dengan buku, dan dalam ruangan kayak gitu. Share dong, Kak, cara dapat beasiswanya. Udah saya jawab ya tadi di awal, atau kamu juga bisa nonton video cara dapat beasiswa bidik misi di kampus swasta. Terus malam, Kak, saya mau bertanya, kira-kira untuk KIP-nya diproses kapan ya, Kak, dan dokumen yang harus dilengkapi apa aja? Jadi KIP kuliah itu adalah pengganti dari namanya aja sih yang diganti. Kemarin kan namanya bidik misi, sekarang diganti jadi KIP kuliah. Diprosesnya kapan itu pas kalau di swasta itu kita masuk dulu, terdaftar dulu, setelah itu baru daftar ya. Yang penting kamu punya kartu KIP kalau daftar KIP kuliah.
Terus kalau mau daftar KIP, tapi kalau misalnya kamu kuliah di univ negeri, itu kamu bisa daftarnya lewat jalur beasiswa, lewat jalur KIP itu sih. Kalau dulu lewat jalur bidik misi bisa, dan sekarang berarti lewat jalur KIP. Dan dokumennya harus lengkapi kurang lebih sama persyaratan bidik misi, bedanya adalah kamu harus punya kartu KIP. Dan kapan waktunya itu adalah saat di awal-awal semester, itu diurus di awal-awal semester. Biasanya 3 bulan kita jadi mahasiswa itu udah keluar sih hasilnya kamu keterima atau enggak. Tips agar bidik misi goal. Tips agar bidik misi goal itu adalah penuhi segala persyaratannya semaksimal mungkin. Apapun itu dipenuhi, lalu dikumpulin berkasnya, ya tinggal menunggu hasilnya kayak gitu. Itu yang saya lakukan 4 tahun yang lalu, memenuhi segala persyaratannya, mondar-mandir ke bagian kemahasiswaan untuk menanyakan ini gimana kayak gitu, dan alhamdulillah sih keterima. Semoga kamu juga keterima ya. Nomor WA-nya Kak, kalau pesan buku saya kasih, mau order buku. Terus next, Kak, kemarin apa aja yang Kakak siapkan untuk daftar beasiswa dan bagaimana cara daftarnya? Udah saya jawab ya. Jadi yang harus disiapkan itu adalah rapor. Nilai rapor itu penting banget. Terus prestasi-prestasi kamu selama di SMA itu apa aja, itu sangat membantu banget untuk kamu diterima sebagai mahasiswa bidik misi kayak gitu. Jadi untuk mempersiapkan, misalnya kamu pengen dapat beasiswa, pengen kuliah dengan beasiswa di S1, di sarjana kayak gitu, berarti kamu harus mempersiapkannya sejak SMA. Begitupun mungkin kalau ke S2 ya, berarti kita harus mempersiapkan prestasi kita atau pengalaman kita sebanyak mungkin sewaktu S1. Terus next, rekomendasi kakak biar bisa manage waktu, berapa UKM idealnya yang diikuti? Saran saya 1 juga nggak apa-apa sih, yang penting ditekuni dengan baik dari awal sampai akhir. Tapi kalau misalnya kamu benar-benar kuliahnya nggak padat banget, jadi kamu bisa ikut 2 juga boleh, ya 1-2 lah idealnya. Cuman ya 1 aja nggak apa-apa sih, yang penting ditekuni aja, diseriusin kayak gitu. Jadi bisa ada hasilnya dari UKM itu. Misalnya kamu ikut lomba terus dapat juara, kan itu hasil dari UKM yang kamu ikuti kayak gitu. Terus cara berprestasi itu belajar terus tekun, dan intinya tekun sih, nggak harus pintar, yang penting tekun, berani memulai dan berani mengakhirinya dengan baik, dan apa yang dipilih itu ditekuni dengan semaksimal mungkin. Itu saran saya, yang selalu saya terapkan ke diri saya adalah melakukan segala sesuatu dengan maksimal. Untuk hasilnya itu urusan belakangan, yang penting kita sudah berusaha. Kemudian Kak, waktu OJT di mana? Jadi saya on job training itu di Dinas Pariwisata Wakatobi. Uang semesteran 2 juta udah sama praktek dan SKS belum. Kalau S1 pariwisata itu termasuk 2 juta udah termasuk sama SKS dan uang praktek. Tapi kalau D3 saya kurang tahu ya teman-teman, apakah udah termasuk praktek atau enggak, karena di S1 kita jarang banget ada praktek, sementara D3 kan kebanyakan praktek. Jadi itu bisa dicek di website kampus, 2 juta itu termasuk apa aja. Biaya S1 pariwisata Stipram 18 juta itu udah termasuk apa aja? Itu uang pangkal kuliah ya, dibayar di awal. Itu udah termasuk, setahu saya dulu udah termasuk seragam terus apa aja ya, mungkin uang semester selama 2 semester kali ya, yang 18 juta itu. Intinya teman-teman bisa, udah lupa sih itu udah termasuk apa aja, tapi teman-teman bisa cek langsung aja sih di website Stipram atau enggak ke Instagramnya Stipram Official untuk tahu 18 juta itu udah termasuk apa aja. Itu udah ditulis kok di webnya, itu list 18 juta itu udah termasuk apa aja. Kayaknya tips biar bisa jadi penulis. Sebenarnya saya juga belum bisa mengatakan diri saya adalah seorang penulis, tapi tipsnya untuk bisa jadi seorang penulis itu adalah banyak berlatih, sering-sering berlatih. Kalau pengalaman pribadi yang saya lakukan adalah saya dulu lagi-lagi ikut lomba cerpen, lomba apapun itu saya ikuti, mau ada hadiahnya atau enggak, yang penting ikut aja itu sebagai latihan, dan kemudian baru bisa nulis buku sendiri. Jadi ala bisa karena biasa. Kapan mau lanjut? Insya Allah tahun depan, doain aja semoga bisa dapat beasiswa sehingga bisa kuliah lagi dengan beasiswa sama seperti S1.
sekarang lagi mempersiapkan si persyaratan menuju beasiswa S2. Doain ya. Nama pacar kakak siapa? Saya nggak pacaran teman-teman, cuma TTM, tapi bohong. Terus next, Mbak, sebenarnya aku pengen coba apply beasiswa PPA di kampus, tapi jarang ada info. Jadi caranya sistemnya jemput bola. Kalau nggak ada info di Madi, nggak ada info di web kampus, caranya kamu ke bagian kemahasiswaan nanya langsung ke bapaknya, ke bagian kemahasiswaan, Pak, syaratnya ini apa aja ya, Pak, pendaftarannya kapan ya. Jadi langsung kayak gitu, berani. Kalau mau dapat sesuatu itu harus berani teman-teman, berani bertanya. Oke? Aku mau tanya, untuk akreditasi di Stipram itu apa ya? Untuk kampusnya sendiri akreditasinya itu B, tapi untuk prodinya, untuk jurusan pariwisata itu A, dan perhotelan juga A. Sama satu lagi, Kak, saya kan dapat kelas terakhir, apakah berarti saya tidak pintar? Enggak lah, masa kepintaran seseorang ditentukan dari dia masuk kelas berapa kayak gitu. Enggak, jadi apalagi itu belum dilihat. Menurut saya sih enggak. Di kelas apapun kamu itu tidak mengukur tingkat kecerdasan kamu. Buktiin aja selama masuk kelas kamu, buktiin aja ke teman-teman atau ke dosen bahwa kamu bisa kok, walaupun di kelas terakhir kayak gitu. Saya dulu di pertama sebelum pindah ke kelas internasional itu saya di kelas M dulu, itu kan pertengahan ya, nggak di kelas A juga, tapi akhirnya dipindahin ke kelas A. Oke, semangat. Terus cara daftar KIP kuliah gimana ya? Caranya untuk yang belum punya kartunya. Kalau itu saya kurang tahu ya teman-teman, cara daftar KIP kuliah itu lebih ini aja sih, searching informasinya di Google tentang KIP kuliah, atau enggak kamu tanya deh ke sekolah awal kamu di SMA itu cara daftarnya gimana. Soalnya sekarang itu kalau mau daftar beasiswa bidik KIP kuliah itu kita harus punya kartunya, dan gimana kalau nggak punya kartunya, bisa atau enggak itu mohon maaf saya belum bisa jawab kalau yang itu, karena saya nggak tahu sih KIP kuliah. Dulu saya bidik misi dan itu nggak perlu ada kartu gitu. Jadi kamu searching aja. Sudah ada calonnya atau belum? Kalau ada siapa, kalau belum alasannya apa? Waduh, calon apa dulu nih? Calon sejauh ini belum ada sih, alasannya ya belum, nggak tahu, karena belum datangin jodohnya sama Allah kali. Doain ya, semoga segera didatangkan. Lama juga enggak deh, semoga segera didatangkan ya. Tipsnya gimana ya biar bisa menguasai emosi pembaca dengan tulisan kita? Caranya adalah bayangin saat kamu menulis itu, bayangin pembaca kamu ada di depan kamu, bayangin kamu sedang berkomunikasi dengan pembaca kamu, itu tipsnya. Dan kalau misalnya kamu senang baca tulisan-tulisan kamu, itu artinya pembaca kamu juga bakalan senang dengan tulisan kamu. Tapi kalau kamu aja bosan dengan tulisan kamu, gimana pembaca kamu? Jadi sering-sering dibaca aja apa yang kita tulis, oke? Kemudian kapan nikah atau masih ada target S2? Nah, sebenarnya saya itu paling anti banget ditanya pertanyaan kapan nikah, karena menurut saya pernikahan itu bukan suatu perlombaan siapa yang cepat dia yang lebih baik. Menurut saya ketika kita kalau misalnya kita menikah muda, Allah datangkan jodohnya di usia muda, alhamdulillah berarti kita telah siap dipercayakan untuk menjalani peran sebagai seorang istri atau bahkan sebagai seorang ibu di usia yang masih muda. Itu bagus banget. Tapi kalau misalnya kita belum dikasih kepercayaan sama Tuhan untuk menjalani peran itu di usia muda, dan mungkin nanti kita nggak tahu kapan, menurut saya itu juga baik. Artinya kita dikasih kesempatan sama Tuhan untuk mengeksplor diri lebih jauh lagi secara mandiri dengan diri sendiri. Berarti ketika menikah kita nggak bebas, bukan cuman kan kalau udah menikah berarti udah ada tanggung jawab baru lagi. Beda ketika kita masih sendiri. Jadi kalau ditanya kapan nikah, saya juga nggak tahu ya kapan, itu rahasia Allah. Cuman entah itu mau besok, lusa, 2 tahun kemudian, atau bahkan 5 tahun kemudian, yang penting adalah kita terus mempersiapkan diri, sehingga ketika misalnya Allah datangkan jodohnya, itu kita udah siap secara mental, secara finansial, dan secara ilmu kayak gitu. Masih ada target S2 atau enggak? Jawabannya masih, dan sekarang sedang mempersiapkan persyaratannya menuju ke sana. Semoga diterima, doain aja ya, semoga bisa lanjut lagi tahun depan.
Pertanyaan selanjutnya adalah, apa motivasi Mbak Nina mengambil jurusan pariwisata sedangkan waktu SMA jurusan IPA? Jadi ini ceritanya panjang banget teman-teman. Jadi emang waktu SMA saya jurusan IPA, kemudian di tahun 2015 itu saya tes SBMPTN namun nggak lolos. Waktu itu ngambil jurusannya sipil, ekonomi, sama statistik, tapi nggak lolos. Akhirnya saya memilih gap year, nganggur 1 tahun dan belajar bahasa Inggris di kampung Inggris Pare. Kemudian tahun berikutnya saya ikut tes lagi di jurusan yang sama dan tetap gak keterima. Dan waktu itu gak berpikir juga sih bakalan ngambil jurusan yang sama di kampus yang berbeda. Maunya waktu itu di kampus yang itu aja kayak gitu. Akhirnya saya memilih untuk ya udah, karena saya tinggal di Wakatobi yang di daerah wisata, ya udah saya ambil jurusan pariwisata aja. Harapannya semoga kedepannya bisa ngembangin pariwisata di daerah sendiri. Dan ketika masuk jurusan pariwisata, alhamdulillah di situ baru merasa termotivasi bahwa jurusan ini ternyata bagus. Jurusan ini kita dilatih untuk jadi orang-orang kreatif, untuk memiliki jiwa-jiwa entrepreneur. Walaupun sekarang saya belum bisa mengatakan diri saya sebagai seseorang yang kreatif atau orang yang udah memulai usaha, itu belum, tapi setidaknya kita udah dibekali sama ilmu-ilmu itu. Terus kemudian next, mau nanya dong Kak, kalau program double degree-nya di Stipram itu gimana? Jadi di Stipram itu ada program double degree, yaitu kita dapat 2 ijazah gitu teman-teman, double degree ke luar negeri. Biasanya itu ke China atau enggak ke India, kayak gitu. Kamu bisa cek info lebih lengkapnya di website kampus ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, Kak boleh saya tanya-tanya tentang biaya kuliah di Stipram? Itu bisa langsung ke websitenya aja teman-teman. Jadi untuk yang jelas itu uang SPP-nya itu murah banget, cuma 2 juta. Dan untuk uang pangkal kuliahnya itu mungkin untuk S1 sekitar 18 kalau nggak salah. Bisa langsung cek ke website kampus aja. Oke, segitu dulu pertanyaannya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nanya. Thanks for watching and see you on next video. Nanti komen di bawah, kedepannya saya akan share video-video apa lagi. Oke, see you. Bye. Assalamualaikum.